Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah kita sudah bisa membuat instant database, membuat inisialisasi database, kemudian membuat query-query, saatnya kita mulai untuk melakukan proses insert data ya teman-teman. Nah di sini kan ini masih dummy nih. Nah gimana? Sekarang pengennya di sini nih di halaman simpan lari ini kita bisa mulai menyimpan atau memanggil function ini nih, insert lari seperti itu. Oke, jadi ketika diklik mulai, klik mulai. Nah, barulah proses penyimpanan ke database lari itu dimulai. Oke, kita coba ke mana? Create page ya, create page. Nah, ini teman-teman di sini kita coba nih database instance. Oke, di sini ya. Database instance itu dia memanggil database yang sudah kita buat tadi ya teman-teman ya. Oke, kita panggil dulu di sini. Kemudian kita coba di init state. Kita coba init state-nya database instance.database. Sorry. Kita panggil database database instance.database. Nah, dia akan memanggil ke database ini teman-teman ya. Dia akan mulai melakukan proses inisialisasi ketika database-nya tidak ada, maka dia akan ketika database-nya sudah ada, dia akan return database yang sudah ada. Kalau belum ada, dia akan langsung init ke database seperti itu. Nah, ini sudah ada. Oke, kita lanjut ini. Ini inisialisasi database di sini ya. Nah, secara UI gini teman-teman. Jadi ketika selamat lari ini ketika baru dibuka itu selamat larinya tidak ada, nggak ada. Nah, di sini kita bisa taruh satu variabel variabel temporary untuk menyimpan statusnya. Misal kita sebutnya adalah is running. Itu. Dan defaultnya adalah false. Nah, selamat lari ini kita hanya akan tampilkan ketika is running-nya adalah true. Makanya di sini adalah is running. Nah, if is running. Tadi apa yang hilang tuh? Teks ya. Oke, jadi if running dia akan true. Kita coba. Oke, nggak ada ya karena is running-nya adalah bersifat false. Nah, oke. Nah, ketika misal tombol mulainya itu diklik, maka is running jadi true. Nah, kita bikin set state. Harusnya Nah, ketika mulai ini baru muncul selamat lari seperti teman-teman ya. Oke. Ini untuk memunculkan ini saja. Nah, cuma di sini tulisannya masih mulai. Nah, kita akan rubah juga nih ketika dia is running. Ketika is running, maka tulisannya berhenti ya teman-teman ya. Berhenti. Nah, selain itu tulisannya mulai. Benar nggak? Oke. Kalau dia berhenti, jadi sini. Nah, ini ketika kita klik berhenti, maka dia ini akan hilang lagi dan ini terganti jadi mulai. Nah, di sini berarti validasinya nih di tombol ini. Jadi ketika if is running, jika dia sedang lari, diklik is running false, else is running true. Berhenti. Oke, sip ya. Teman-teman bisa mencerna di sini ya. Jadi di sini kita membuat satu variabel untuk menyimpan nilai dari status dia sedang berlari atau enggak. Nah, contoh nih.
dia berlari. Dia belum ngapa-ngapain nih, belum ngapa-ngapain. Ketika diklik mulai, selamat lari. Nah, di sini juga tulisannya berhenti, ya kan? Ketika kita klik berhenti, nah seperti itu, dia sudah berhenti lagi. Oke, mungkin kalau dia sudah berhenti, diklik berhenti, di sininya langsung balik aja ke ke sebelumnya ya teman-teman ya. Navigator .pop. Nah, dia akan balik ke depan. Sip. Nah, mulai. Sorry. Sepertinya ada kesalahan nih. Coba kita. Oke, mulai. Wih, salah. Sebentar, mohon maaf. Di sini sepertinya teman-teman. Runningnya true. Navigator popnya di sini. Oke. Benar nggak? Kita coba. Mulai, selamat lari, berhenti, dan keluar. Sip, sudah. Ini untuk logiknya dulu ya teman-teman ya. Nah, saatnya kita untuk melakukan proses nyimpan data. Nah, sebelumnya, karena di sini kan ketika nyimpan data yang kita simpan adalah proses latitude, data dari proses pengambilan lokasi, yaitu latitude dan longitude. Nah, maka di sini kita buat dulu untuk function untuk pengambilan dari lokasi. Nah, jadi feature location data. Ini teman-teman, location data. Kemudian di sini ada current location. Nah, asing. Nah, di sini ada current location, kemudian di sini ada ball service enable. Nah, kemudian ada permission status. Karena di Android ini ketika untuk pengambilan lokasi dia harus mengizinkan dari permission ya. Granted. Oke, sip. Kemudian ada location, new location. Oke. Di sini ada service enable sama dengan await location.service enable. Kemudian if service enable, maka service enable await location dot request service. Oke. Dan di sini if service enable, nah return null. Oke ya, di sini permission granted. Oke, di sini permission granted wait location has permission. Sip. If permission granted, permission status denied, permission granted, wait location dot request permission. If permission granted tidak sama dengan permission status, nah return null, return await location get location. Sip. Ini kenapa masih merah-merah?
kita coba di sini adalah location datanya adalah null label. Oke, teman-teman, ini adalah function untuk mendapatkan lokasi sekarang. Nah, di sini kenapa agak ribet? Memang di sini sebenarnya returnnya cukup ini saja teman-teman, location data. Tapi di sini kita handle untuk ketika permisinya itu belum dihidupkan, maka dia akan request permission seperti itu. Sebenarnya function yang cukup simple untuk mengambil lokasi adalah ini dan ini teman-teman. Nah, tapi di sini kita butuh permissionnya seperti itu ya. Oke, ini sudah cukup, udah jadi. Saatnya kita coba untuk insert ya. Jadi ketika diklik mulai, mana nih? Ketika diklik mulai. Nah, di sini ya, ketika diklik mulai, di sini kita proses untuk insert ke database seperti itu. Insert ke database-nya. Gini. Nah, karena insert berarti kan dia insertnya ke dua tabel teman-teman. Yang pertama dia akan insert ke sini dulu ID dan waktu mulai, kemudian dia mulai menginsert ke lari detail yaitu tabel kedua. Jadi di sini ada dua prosesnya. Nah, yang pertama, oke, kita coba di sini ada satu, kita buat satu variabel temporary di sini ya untuk menyimpan lari ID seperti itu. Kemudian nah di sini nih kita bikin lari ID. Jadi di atasnya deh, lari ID itu adalah await database instance, kemudian insert lari ya. Nah, insert lari datanya apa aja? Kita bikin nih. Mulai doang kan ya. Mulai itu apa isinya? Kita bikin date time. No. Nah, to string. Wait ini butuh asing. Oke. Nah, di sini yang tahap pertama adalah kita akan menginsert ke dalam tabel lari. Nah, lari ID-nya kemudian waktu mulainya. Itu tahap yang pertama ya kan. Kita mulai menginsert ke tabel lari. Selanjutnya adalah setiap 5 detik sekali kita ingin menambahkan atau menginsert di lari detail yaitu untuk latitude dan longitude-nya. Gimana caranya? Kita bikin di sini untuk function untuk 5 detik sekali, yaitu kita menggunakan timer. Ya, kita menggunakan timer. Sip. Timer ini sudah bawaan dari si Flutter-nya. Nah, oke, dia dari asing ya, Dart asing, timer. Nah, di sini kita tinggal nyalakan timer ini setiap 5 detik sekali seperti itu. Coba my timer. Sorry, apa tadi namanya? Timer ya. Timer periodic, durationnya itu duration seconds setiap 5 detik ya. Oke, timer di sini bentuk asing. Nah, disinilah kita untuk melakukan insertnya. Insert ke dalam tabel lari detail. Oke. Kita coba ke sini location karena dia butuh location data. Oke, kita bikin log await. Nah, kita panggil fungsi yang tadi nih, current location. Ya enggak? Kita panggil current location, sip. Kemudian kita coba nih integer ID lari detail ID, sorry. Kita coba lari detail ID await database
instance dot insert lari detail, row-nya apa? Oke, parameter row-nya adalah yang pertama lari ID. Lari ID itu didapatkan dari sini, lari ID. Kemudian latitude-nya didapatkan dari sini, log.latitude. Kemudian longitude itu didapatkan dari log.longitude. Oke, kemudian ada waktu. Waktu itu didapatkan dari data time dot now to string. Sip. Nah, ini kenapa merah kita. Nah, gini. Nah, ini sudah ada. Oke. Ini sudah masuk, teman-teman. Ya, dia sudah masuk nih. Harusnya sudah masuk. Kita mau coba dulu ya. Kita coba di sini kita coba print ID lari ID to string. Nah, yang di sini kita print lari detail ID-nya. ID lari detail. Lari detail ID. Sip, kita coba ya. Ada yang error nih. .html apa nih? Kita hapus aja deh. Oke, sip, kita coba. Kalau misal ini ada log ini, ada print ini, berarti data sudah tersimpan. Mulai. Ini ya, dia sudah nyimpan satu ID larinya. Nah, karena dia butuh lokasi, maka kita perlu lokasi nih. Nih, dia sudah setiap 5 detik, tadi sudah ada permission. Setiap 5 detik dia akan insert lokasinya. Nah, ini kan ID lari detail sudah insert nih. Artinya dia sudah menginsert ke sini 4 kali. Nah, ya kan? 5. Oke. 6. Seperti itu. Oke. Kita di sini berhenti. Nah, kalau berhenti, apakah dia akan berhenti di sini, teman-teman? Oke, enggak, karena kita belum hentikan timernya, jadi belum dihentikan, teman-teman. Oke, karena belum kita hentikan timernya. Nah, berarti di sini fungsinya ketika is runningnya false, di sini timer ini kita cancel. Ya, jadi diberhentikan untuk timernya. Oke, nah sekalian ketika timernya cancel, kita akan melakukan penghentian atau mengupdate nilai dari selesai di tabel larinya. Nah, kayaknya kita belum bikin nih. Bikin untuk update untuk selesai larinya seperti itu. Oke, belum. Kita bikin di sini deh. Query untuk update selesai lari. Simple query-nya. Feature integer update lari integer lari ID map string dynamic row asing. Nah, di sini adalah final query-nya. Await database update. Nah, update-nya tabelnya namanya lari table name. Ada row. Kemudian ada where-nya. Nah, ini tambah-tambah terus ya, teman-teman ya. Lari detail ID-nya biar nambah aja deh dulu. Where ID-nya ID lari. ID lari. Kemudian
where argumennya lari ID. Oke. Sip. Return query. Oke. Oke, berarti di sini ketika create page, ketika dia selesai, kita update lari. Oke, nggak apa-apa lah, lari nih, kita salah lari. Oke, update lari. Sip, update lari. Row-nya apa? Row-nya kita bikin selesai that time no to string. Sip. Nah, kita coba ya. Nah, ini kayaknya di database-nya sudah nambah-nambah terus nih, karena dia nggak bisa berhenti teman-teman yang tadi. Oke, selanjutnya kita coba kita tulis deh kalau dia berhenti. Kita tulis print berhenti untuk menandakan dia sudah berhenti. Oke, kita nambah lagi ya teman ya. Mulai. Oke, ID larinya 2. Nah, nanti ID lari detailnya akan menyesuaikan meneruskan dari yang sebelumnya. Oke, ketika berhenti. Oke, suspend. Oh wait, ada suspend nih. Where ID? Oh, ada salah query teman-teman. Kita coba query-nya nih. Table name where lari ID, bukan ID lari sepertinya ya. Where lari ID. Oke, where lari ID. Oke, betul. Kita coba lagi nih. Lari ID-nya pasti 3 dan detail ID-nya akan menyesuaikan dari yang tadi sebelum-sebelumnya. 49, 50. Oke, saya berhenti. Apa? Update salary lari ada. ID. Lari ID where? Where lari ID, sebentar. Saya cek dulu where lari. Sorry. Sini tanda kurang, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba run. Mulai. ID-nya 4. ID lari detailnya akan nambah. Oke, coba saya berhenti ya. Ada error lagi. Apa yang error? ID lari ID. Select all. Maaf. ID lari ternyata di sini ya. Oke, saya salah terus. Oke, nggak apa-apa. Nah, mulai 5. Oke, coba ya berhenti ya. Sip, berhenti. Oke, berarti sebenarnya sudah ada 5 data ya teman-teman ya. Di sini sudah ada 5 data. Kita coba 5 data itu kita tampilkan di sini juga. Oke, jadi create page-nya sukses. Nah, tapi kita perlu juga untuk ini teman-teman, ketika create page ditampilkan juga untuk latitude longitude-nya di sini. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja. Di sini kita buat satu variabel untuk menyimpan data, yaitu location data. Bentuknya array locations.
array kosong dulu ya awal-awal ya. Oke, kemudian location ini akan diinisialisasi ketika ada di sini. Di sini teman-teman. Location dot add log. Oke. Sip. Oke, dia akan tambah terus ya kan. Sebelumnya masih kosong, kemudian setiap 5 detik dia akan bertambah. Nah, bagaimana menampilkan location ini ke dalam ini latitude longitude? Ya, berarti kini kita cukup satu hapus nih. Ini kita bungkus sama list view builder. List view dot builder. List view builder itu apa aja? Ada item builder. Ada. Oke, kita ini hapus dulu deh. Item buildernya apa? Oke, item builder. Oke, item buildernya adalah konteks index center. Enggak usah. Dah, latitude longitude. Kemudian ada item count. Item count-nya berarti kan location tadi, array location tadi itu length-nya. Nah, sip. Nah, sekarang berapa nih nilai dari latitude-nya? Kita ambil variabel dari location index-nya, kemudian latitude. Nah, gini aja deh. Ya, harusnya sih bisa tadi. Oke, latitude to string ditambah longitude tambah location latitude to string. Sip, paste. Kita mulai paste nih. Oke, kenapa ini ada merah? Oh, kita pastikan di sini tidak location-nya. Oke, index. Index. Oke, ini harusnya sudah bisa nih. Nah, sudah hilang ya. Kita mulai. Maaf, langsung ada error. Apa nih? Oh, sorry, list view itu harus dibungkus sama expand. Ya, sering banget nih saya salah. List view itu harus dibungkus sama expand. Mulai. Selamat lari. 5 detik. Ternyata tidak muncul teman-teman. Oh, sorry, di sini kita kurang set state teman-teman. Ya, set state agar tampilannya langsung refresh. Oke, set state. Kita ulangi. Oke, dah muncul. Set state-nya adalah di dalam timer. Oke, di dalam timer ini perlu set state. Oke. 859. Kita coba di dalam timer, harusnya ini sudah jalan. Kita coba refresh lagi, berhenti. Oke, apa-apa, kita coba refresh dulu. Harusnya sih ini berhenti. Teks ini kita bungkus dalam center deh, biar di tengah. Oke ya, harusnya udah muncul. Selamat lari, kita tunggu 5 detik. Satu, 2, sama ya, dia bertambah, dia juga di sini bertambah. Tuh, 63. Oke, berarti ini kita sudah berhenti. Sudah jalan. Ya, kita cuma ini karena tadi yang saya sebutkan, karena ini emulator, maka nilai latitude longitude itu sama teman-teman, tidak berbeda. Oke, disimpan lari ini udah selesai nih teman-teman. Sudah ada 7 ya tadi ya, 7 nih, 7 lari
yang akan kita tampilkan di halaman depan sini. Nah, ini kan masih dummy ya. Di sini harusnya nanti harus munculnya ada 7 list. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.